Perkenalkan, nama saya Raditya Rian Narutama dengan NIM 235183550 TK 57045. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek yang telah saya lakukan dengan tim saya, dengan teman saya, tentang model klasifikasi untuk forest fire, kebakaran hutan, dengan menggunakan metode logistical regression. Kali ini kami menggunakan dua library, yaitu library Pandas untuk pengolahan data dan juga library NumPy untuk melakukan operasi matematika. Sebelum data bisa diolah, sebelum data bisa dipakai, kita harus mengolah data terlebih dahulu. Untuk mengolah data, kami menggunakan eh, suatu fungsi Python yang telah dibuat. Karena data yang kita download dari dataset itu data terpisah-pisah, kami menggunakan data number of fire, data burn area, dan thermal anomaly dari tahun 2012 sampai tahun 2024. Nah, karena datanya terpisah-pisah, kami menggunakan script ini open files dan merge files untuk menggabungkan file yang tadinya ada banyak sekali menjadi suatu file CSV, yaitu file bernama merge all CSV. File ini nanti berisi number of burn area, area yang terbakar, thermal anomaly, anomali suhu, dan juga jumlah api yang terdeteksi. Selanjutnya, setelah kita mengolah data, kita dapat memakai data itu di model kita. Nah, kita akan membaca data yang telah kita buat, lalu kita mengubah variabel-variabel, yaitu month dan week. Kita akan memisahkan data month dan week ke data frame kolom yang berbeda. Lalu kita juga akan membuat burn area average. Ini akan digunakan untuk menentukan apa? Menentukan eh, hasil yang akan kita cari. Di sini kita akan mencari hasil above average burn area atau below average. Jika burn area dalam suatu waktu itu above average, kita akan memberikan output 1 atau menandakan dia adalah eh, kategori kebakaran hutan yang tinggi. Lalu kita mengekstrak fitur-fitur, features dan label untuk data-data yang akan kita pakai. Di sini kita menggunakan thermal anomaly, number of fire, month, dan week. Kenapa? Karena setiap musim itu memiliki frekuensi jumlah api yang berbeda, makanya kita memasukkan bulan dan minggu untuk menambah akurasi. Lalu kami juga memasukkan memasukkan above average sebagai variabel yang akan kita cari. Nah, setelah itu kita melakukan shuffle dan split data. Nah, kenapa kita shuffle? Karena data ini harus di-shuffle agar tidak terjadi bias dalam training dan verifikasi data. Nah, di sini kita menggunakan NP random sheet dan kita men-shuffle data yang telah kita punya. Lalu kita split dengan rasio 0,8. Jadi 80% data akan masuk ke dalam data training dan 20% data akan masuk ke dalam data validasi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan normalisasi. Normalisasi dilakukan untuk membuat menskala data yang sudah kita miliki agar dalam pemrosesan tidak terjadi overflow. Karena sebelum dinormalisasi, karena jarak dari setiap data itu sangat jauh, karena menggunakan satuan yang berbeda, itu akan rawan terjadi overflow. Jadi kita menormalisasi data training dan data validasi. Lalu kita juga akan menambah bias dengan memanfaatkan fungsi NumPy edge tag agar bisa mendapatkan value dari bias untuk data training dan data value. Tes. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Fadila Rahman dengan nomor NIM 23521/148/TK/57327 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil project AI bersama teman saya Raditya Rian Narutama. Kemudian pada blog
5 ini di VS Code itu terdapat utility function dan fungsi sigmoid, cost, dan gradient. Kita pada saat ini kita akan masuk ke fungsi inti model, yaitu pada di sini fungsi sigmoid itu digunakan untuk mengubah hasil prediksi menjadi nilai probabilitas antara 0 dan 1, yang mana itu sangat cocok untuk klasifikasi biner. Nah, kemudian kita di sini ada compute cost, yaitu fungsi untuk menghitung seberapa baik atau buruk prediksi model. Kita menggunakan formula log loss yang umum dalam regresi logistik. Kemudian ada fungsi compute gradient yang mana digunakan untuk menghitung turunan atau gradien dari cost terhadap setiap parameter. Gradient ini akan kita gunakan untuk update bobot model. Kemudian ada blok selanjutnya yaitu gradient descent atau fungsi gradient descent. Di sini kita melatih model menggunakan algoritma gradient descent, yaitu seperti pada kode width sama dengan np zeros n1, yaitu artinya bobot awalnya diset ke 0, lalu secara bertahap diperbarui menggunakan gradient untuk menurunkan nilai cost. Kemudian di dalam loop for situ, yaitu ada weight sama dengan uh, learning rate kali gradient, yaitu penjelasannya yaitu proses ini dilakukan berulang hingga 1000 kali, yaitu di bawah situ ada iteration sama dengan 1000, dan setiap 100 iterasi kita cetak nilai cost untuk memantau apakah model semakin membaik atau model tidak tidak berubah. Kemudian ada juga cost history, juga disimpan dalam list agar bisa divisualisasikan nanti jika perlu. Ya, di situ ada printf iteration i cost itu. Nah, itu uh, yang tadi saya sebutkan bahwa nanti setiap 100 iterasi akan kita cetak nilai cost untuk memantau apakah model itu semakin baik atau enggak. Kemudian kita, nah di sini ada hasil outputnya. Setiap 100 iterasi, cost-nya juga berubah-ubah. Kemudian pada blok selanjutnya, eh, kita akan em, melakukan prediksi setelah bobot akhirnya tadi didapat, yaitu prop sama dengan sigmoid, ya itu ya, yaitu penjelasannya yaitu hasil perkalian antara fitur dan bobot dilewatkan ke sigmoid, lalu dibandingkan dengan threshold 0,5, yang mana jika di atas 0,5 maka akan dianggap above average kebakarannya pada topik ini ya. Kemudian fungsi predik ini fleksibel karena threshold bisa diubah kalau ingin mencoba sensitivitas model. Misalnya thresholdnya sama dengan 0,7 atau di bawah 0,5, yaitu misalnya 0,3. Kemudian kita akan evaluasi model, yaitu kita akan mengukur seberapa akurat model logistic regression ini. Yaitu di sini ada train accuracy sama dengan eh, np.mean. Yaitu kita akan menghitung berapa banyak prediksi yang cocok dengan label asli, lalu dicetak hasil akurasinya. Dengan melihat akurasi training dan validation, kita bisa tahu apakah model belajar dengan baik atau overfitting ataupun underfitting. Gitu. Em, untuk penutup, jadi dari awal hingga akhir, kita melihat proses membangun model machine learning dari nol untuk classification ya, menggunakan logistic regression. Mulai dari pre-processing data, kemudian training manual dengan gradient descent, kemudian ada proses learningnya juga tadi, kemudian ada proses uji coba dan evaluasi. Ini eh, proses satu proses ini eh, sangat membantu kita untuk memahami bagaimana algoritma bekerja di balik sistem library seperti scikit-learn. Em, Mungkin segitu dulu. Saya Zaki Fadila Rahman, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.